Baiklah, pada video ini akan dijelaskan mengenai contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ada dua pertidaksamaan dan dua-duanya bentuk kuadrat. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk kuadrat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk menentukannya, kita lihat koefisien pada variabel x kuadrat. Pertidaksamaan yang pertama, variabel x kuadrat ini koefisiennya 1. Begitu pula dengan pertidaksamaan yang kedua. Ini kan koefisiennya juga 1. 1 itu merupakan bilangan positif. Karena koefisien pada variabel x kuadrat merupakan bilangan positif, maka kedua pertidaksamaan ini kurvanya akan terbuka ke atas. Sekarang kita selesaikan pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu. Kita sebut penyelesaiannya A. Y lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Pertama, kita ubah menjadi bentuk persamaan, maka Y sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Langkah selanjutnya, kita cari titik potong. Tipot sumbu x, syaratnya Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu x, kita faktorkan saja persamaannya x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita cari faktornya, buat 2 kurung, x, x. Nah, bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 4, tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah positif 3. Dua bilangan yang menghasilkan 4 adalah 1 kali 4 atau 2 kali 2. Coba kita lihat hasil penjumlahannya itu harus 3. Berarti yang paling mungkin adalah 1 dengan 4. Nah, 1 dengan 4. Karena perkaliannya itu menghasilkan negatif, maka salah satu di antara 1 atau 4 ini ada yang negatif. Yang paling mungkin ini apa? Lihat lagi hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya itu harus positif 3. Maka yang paling mungkin bilangan negatif itu adalah 1. Kita cek saja. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Betul? Negatif 1 tambah 4, 3. Betul. Maka faktornya x kurangi 1, x ditambah 4. Dari x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Atau dari x tambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. Sehingga koordinatnya adalah x-nya 1, y-nya 0. Dan x-nya negatif 4, y-nya 0. Berikutnya kita cari titik potong pada sumbu y. Dengan syarat x-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu y, kita ambil saja konstanta pada persamaan. Maka diperoleh y sama dengan negatif 4, sehingga koordinatnya x-nya 0, y-nya negatif 4. Selesai dengan pertidaksamaan kuadrat yang pertama, sekarang ke pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Kemudian cari titik potong pada sumbu x dengan syarat y-nya sama dengan 0. Nah, kembali lagi. Untuk menentukan titik potong pada sumbu x, langsung saja faktorkan dari persamaan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Cari faktornya. Bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 6 itu bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Tetapi kita lihat hasil penjumlahannya itu harus negatif 5. Berarti yang paling mungkin itu adalah 1 dengan 6. 1 dengan 6. Hasil perkaliannya adalah negatif 6. Berarti salah satu bilangan ini ada yang negatif. Coba perhatikan penjumlahannya. Hasilnya itu adalah negatif 5. Berarti yang paling mungkin itu adalah 6 ya, yang negatif. Kita cek saja. 1 kali negatif 6, negatif 6, betul. 1 tambah negatif 6, negatif 5. Ini juga betul. Maka faktornya adalah x tambah 1 dan x dikurangi 6.
dari X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Atau dari X dikurangi 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. Sehingga koordinatnya X-nya negatif 1, Y-nya 0, dan X-nya 6, Y-nya 0. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu Y dengan syarat X-nya itu sama dengan 0. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita ambil saja konstanta pada persamaan. Maka Y sama dengan negatif 6. Sehingga koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 6. Langkah selanjutnya, kita gambarkan kurva pada pertidaksamaan kuadrat dengan cara meletakkan koordinat titik yang sudah kita peroleh. Ke pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu, koordinat titiknya adalah 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Di kanan kan? Nah, di sini. Kemudian negatif 4,0. X-nya negatif 4, Y-nya 0. Kira-kira di sini. Nah, yang ketiga 0, negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Berarti ada di bawah. Kira-kira di sini. Kemudian kita sambungkan. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita uji titik. Dan yang paling mudah itu kan kita gunakan saja uji 0,0. Pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Kalau Y-nya diganti dengan 0, maka ruas kiri sisa 0. X-nya kita ganti dengan 0, sisa negatif 4. Nah, pernyataannya, 0 lebih besar sama dengan negatif 4. Apakah benar 0 lebih besar dari negatif 4? Jawabannya, benar. Nah, karena benar, maka titik uji yang kita gunakan harus terarsir. Titik ujinya berapa? 0,0. Di mana posisi 0,0? Di sini. Oh, berarti ini harus terarsir. Sekarang kita arsir. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gambarkan pula pertidaksamaan yang kedua dengan meletakkan semua titik koordinatnya. Yang pertama negatif 1,0. X-nya negatif 1, Y-nya 0, berarti ada di kiri kan? Sini. Kemudian 6,0. X-nya 6, Y-nya 0, berarti ada di kanan. Kira-kira di sini. Kemudian yang ketiga 0, negatif 6. Negatif 6 ada di bawah. Di sini negatif 6. Setelah itu kita sambungkan ketiga titiknya. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kita uji titik. Yang paling mudah itu kan uji 0,0 saja. Tulis pertidaksamaannya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6. Nah, Y-nya ganti dengan 0, maka ruas kiri menjadi 0 lebih besar sama dengan ruas kanan. Kalau X-nya diganti dengan 0, maka sisa negatif 6. Pernyataannya, 0 lebih besar sama dengan negatif 6. Apakah benar 0 lebih besar dari negatif 6? Ini pun benar. Karena benar, maka titik uji yang kita ambil itu harus terarsir. Titik ujinya berapa? 0,0. Di mana 0,0? Di sini tengah-tengah. Dia harus terarsir oleh kurva yang ini. Berarti arsirnya seperti ini. Nah, bisa terlihat mana yang terarsir dua kali? Kita selidiki. Daerah yang ini hanya satu arsiran. Yang tengah ada dua arsiran. Nah, yang kanan ini juga satu arsiran. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu ada di tengah-tengah. Ada pada daerah yang terarsir dua kali. Agar lebih jelasnya, maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat-kuadrat tampak seperti gambar di samping ini.